Shalom Yeremia Generation, welcome to JCAKR Online Service. I want all of you, you'll never change. Love won't let me. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita, tapi ada beberapa hal yang harus ditaati ya. Yang pertama, boleh nggak kita sama-sama jangan buka HP kita dulu ya. Jangan main game, jangan bales chat, jangan scroll sosial media kita dulu ya. Nasi goreng nasi uduk enak ya pagi-pagi. Yang kedua, makannya habis ibadah online aja ya guys. Yang ketiga, Posisi yang pewe juga penting loh guys saat beribadah. tapi jangan sambil tiduran ya. Oh iya, yang terakhir, jangan kabur ya di tengah ibadah. Selamat beribadah. Shalom JCAKR, kurang semangat mana suaranya? Shalom JCAKR, hari ini aku percaya ada sukacita, ada kuasa yang baru dalam Tuhan, amin. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari dengan imanmu katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Aku percaya setiap kita bisa lebih daripada ini, amin. Bersama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Sing Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Dengan imanmu katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari bersama-sama dengan imanmu katakan, nama di atas segala. Ini setiap kami Tuhan, kami percaya ada kuasa yang baru buat hari ini. Mohon JC dengan imanmu katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Dengan imanmu katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga,
Mari teman-teman kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama JCAKR, yuk kita satukan hati kita tundukkan kepala kita. Yuk sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari sebelum ketemu dengar firman Tuhan, yuk mari engkau harus ketemu sama Tuhan siang hari ini teman-teman. Dimanapun kau duduk, dimanapun kau ada saat ini, kau harus ketemu sama Tuhan. Yuk mari hampiri Tuhan, kejar hadirat Tuhan siang hari ini. Yuk mari sembah Tuhan siang hari ini. Kalau engkau udah lama gak dengar suara Tuhan, kalau engkau udah lama gak ada dalam hadirat Tuhan, yuk mari hari ini, dimanapun kau saat ini, kau harus ketemu sama Tuhan siang hari ini teman-teman. Yesus kangen banget dengar suaramu. Yesus kangen banget sama engkau. Kami nantikan engkau ya Tuhan siang hari ini. Kami nantikan engkau ya Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau dengar suaranya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Mari sama-sama ulang lagi dari hatimu. Mari sama-sama katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan.
Shalom teman-teman Jesse yang sedang menyaksikan ibadah hari ini. Yuk sebelum kita dengerin firman Tuhan, mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan bersyukur ya Tuhan kalau sampai dengan hari ini Tuhan boleh berikan kami kesehatan yang sempurna. Tuhan boleh izinkan setiap kami buat kami melaksanakan sekolah kami di rumah. Kami bersyukur buat begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang ada di rumah ya Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ibadah ini. Biar ini bukan hanya sekedar kami melihat ibadah, tapi kami mengalami ibadah itu sendiri ya Tuhan. Berbicara pada setiap kami di waktu 30 menit ini, biar kami bisa semakin sempurna di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, sekali lagi kakak mau sapa teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini. Shalom semuanya. Apa kabar? Kakak berharap teman-teman selama kurang lebih udah berapa bulan ya? 5 bulan ini, 6 bulan ini, hampir 6 bulan, ada yang 5 bulan gitu kan. Yang kalian mungkin beraktivitas di rumah, yang sekolah di rumah, mungkin jadi ujian nasional di rumah gitu ya. Kakak berdoa teman-teman tetap dalam lindungan Tuhan, teman-teman tetap dalam sukacita, ada damai sejahtera, amin. Oke, firman Tuhan hari ini kita mau belajar sama-sama. Ada sebuah bacaan seorang tokoh yang udah sangat lama mungkin kita dengar, mungkin kalian pernah dengar, tapi kita mau belajar sama-sama dari sudut pandang yang berbeda, amin. Yuk kakak ajak kita langsung buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi mari teman-teman buka Alkitabmu sama-sama yang di handphone atau punya Alkitab di rumah, ambil Alkitabnya kakak tungguin, kita buka sama-sama. Karena bacaannya cukup lumayan panjang, jadi kita baca sama-sama ya. Di 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Di 2 Raja-Raja 5 ayat pertama sampai 14 ini bicara tentang seorang yang namanya Naaman. Sama-sama katakan Naaman. Oke, kakak yakin teman-teman pernah dengar cerita tentang seorang yang namanya Naaman. Kalau dengar kata Naaman, oh itu orang yang sakit kusta tuh gitu kan. Oh Naaman itu yang ngomongin tentang nyemplung di sungai Yordan gitu kan. Nah itu hal yang mungkin teman-teman punya pola pikir kalau ngomongin tentang seorang yang namanya Naaman. Nah hari ini kita mau kupas dari sudut pandang yang berbeda. Masih sama kisahnya, masih ngomongin tentang dia sakit kusta, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah biar teman-teman gak bosen, kita bacanya ayat demi ayat, nanti kita akan bahas apa yang kita bisa pelajari dari seorang yang namanya Naaman, amin. Kakak akan bacakan, teman-teman juga baca di rumah. Di ayat yang pertama dikatakan seperti ini, perhatikan. Masih ayat 1a dulu yang pertama dikatakan gini. Naaman adalah panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Dan sangat disayangi. Sebab, tolong garis bawahi ini. Oleh dia, Tuhannya besar berarti Tuhan, telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Coba teman-teman perhatikan, kakak mau kasih tahu sama kalian. Naaman itu adalah seorang panglima perang dan Tuhan berkenan atas kehidupan dia. Dan Tuhan membuat setiap apa yang dia lakukan itu menang. Jadi setiap kali Naaman ini memimpin peperangan gitu kan, dia adalah seorang panglima raja. Panglima raja itu kalau misalkan kita anggap di zaman sekarang gitu ya, itu jabatannya mungkin udah seperti kayak kepala kepolisian gitu ya. Jadi kalau ada perang, ada apa, dia yang maju duluan. Kira-kira keren banget gak? Coba bayangin, kamu ketemu sama seorang panglima raja dan dia dikatakan diberikan kemenangan sama Tuhan. Artinya apa? Mungkin gini, dia tuh orang dengan sosok yang gagah pasti gitu ya. Namanya panglima perang, kakak kebayang sih, walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab gitu ya. Harusnya kan gak buncit gitu kan. Wah badannya mungkin bagus, tegap, tinggi. Karena dia panglima perang gitu kan. Karena kalau panglima perang nggak kuat, ya kan nggak mungkin gitu ya dia bisa pakai baju perang. Baju perangnya aja beratnya setengah mati. Artinya apa? Si Naaman itu orangnya yang keren banget. Mungkin kalau ketika dia jalan, ibu-ibu pada ngeliat, wah ada Naaman gitu ya, Naaman foto bareng dong gitu kan. Kalau saat itu mungkin ada Instagram,
Kalau saat itu ada TikTok, setiap kali Naaman kemanapun dia jalan, itu udah diliput. Betul nggak? Karena apa? Udah dia seorang panglima perang juga, panglima raja ini. Dan Tuhan memberikan kemenangan atas dia. Itu hal yang menarik. Jadi keren banget ya seorang yang namanya Naaman. Tapi perhatikan, di kalimat berikutnya masih di ayat 1. Di ayat 1 dikatakan seperti ini. Tetapi, jadi udah keren banget panglima raja, Tuhan memberikan kemenangan. Di kalimat berikutnya dibilang begini. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, dia pahlawan tentara. Nah, kata yang terakhir ini yang gak enak. Dia pahlawan tentara yang sakit kusta. Kalian kebayang gak? Seorang panglima perang, Tuhan memberikan kemenangan sama dia. Dikatakan bahkan dia adalah pahlawan, tapi dia sakit kusta. Jadi kalian kebayang kalau misalkan setiap kali dia pergi berperang, dia pergi maju gitu kan. Tuhan memberikan kemenangan, woi puji Tuhan gitu kan. Wah Tuhan menyertai kita waktu dia udah menang. Kebayang gak kalian apa yang terjadi di rumahnya? Kakak mau kasih tahu sama kalian, ini pengetahuan sedikit. Kalau zaman dulu gitu ya, namanya baju perang itu tertutup semua nggak? Tertutup semua ya. Jadi kalau kita belajar sedikit. Baju perang itu ada beberapa jenis, tapi yang gampang simpelnya gini. Baju perang itu biasanya bedanya dari leher sampai ke bawah mirip-mirip lah gitu. Biasanya bedanya adalah ketopongnya. Ketopong itu helm. Nah helmnya tuh beda-beda. Kalau kalian ingat ada cerita Daud sama Goliat gitu ya, tentara orang Filistin. Nah, tentara orang Filistin itu dia punya helm. Helmnya itu seolah-olah nggak full face. Helmnya itu agak bolong. Jadi cuma kepala samping sini, tapi jidatnya, dahinya tuh agak bolong. Makanya waktu cerita Daud sama Goliat gitu kan. Waktu cerita itu, apa yang terjadi? Waktu dibaling-baling itu ketapelnya gitu kan. Kenanya kemana? Kena ke jidatnya. Karena itu bagian yang gak terlindungi. Nah ini beda sama baju perangnya Naaman. Nah baju perang Naaman ini jenis yang berbeda. Jadi kalau kalian belajar tentang bagaimana bentuk baju perangnya Naaman. Baju perang Naaman itu semuanya ketutup. Dari mana? Ketutupnya itu semua, ketopong, helmnya semua ketutup. Yang kebuka apa? Cuma 2 matanya doang. Pertanyaan kakak, kalian jawab masing-masing di rumah. Orang yang ada di medan perang, tahu nggak Naaman sakit kusta? Coba pikirin. Dengan baju perang yang begitu ketutup, cuma matanya doang kelihatan. Orang di medan perang, mungkin pasukannya, mungkin timnya, kalau bahasa kasarnya anak buahnya gitu ya, yang ada di medan perang, tahu nggak Naaman sakit kusta? Jawabannya apa? Tidak tahu. Karena kalau pasukannya tahu Naaman sakit kusta, perhatikan. Sakit kusta itu sakit yang sangat-sangat terhina. Sakit kusta itu dikatakan najis. Sakit kusta itu dikatakan kutukan dari Tuhan. Sakit kusta itu dibilang, oh kamu melakukan kesalahan, makanya Tuhan izinkan sakit kusta. Itu definisinya. Tapi perhatikan, orang-orang tidak tahu soal itu. Kebayang Naaman keren, dikasih kemenangan sama Tuhan waktu pulang ke rumah, kan di rumah dia gak mungkin pakai baju perang, betul? Dia lepaskan baju perang dia, baju zirah dia lepaskan ketopong dia lepaskan kasut dia, semuanya kebuka. Dan waktu dia buka baju dia, apa yang terjadi menurut kalian? Dia masih senang-senang atau enggak? Pasti tidak. Dia mulai sedih, percayalah dia mulai sedih. Nanti kita akan baca di ayat-ayat berikutnya, apa yang kita akan pelajari dari seorang Naaman. Dan perhatikan, di momen dia tahu dia sakit kusta, dia menyadari dia sakit kusta. Naaman punya kerinduan. Apa kerinduannya? Cuma satu. Kerinduannya bukan jadi kaya. Kerinduannya bukan, oh saya mau punya harta yang berlimpah. Bukan. Keinginannya bukan, oh dia mau dikenal sama semua orang. Bukan. Keinginan dia cuma satu. Saat itu, apa? Dia ingin sembuh. Kerinduan dia hanya, dia gak mau sakit kusta. Dia mau dia menjadi tahir. Dia mau orang-orang taunya dia gak sakit kusta gitu kan. Itu satu keinginan dia. Dan apa yang dia lakukan teman-teman? Dia lakukan segala cara untuk dia sembuh.
Kakak mau kasih tahu sama kalian begini. Kalau orang yang udah kena sakit kusta, pada zaman dulu, itu udah gak ada pilihan untuk hidup gitu kan. Bahkan dikatakan bagaimana ekstrimnya orang sakit kusta teman-teman. Orang sakit kusta itu kulitnya di Alkitab catat itu digaruk pakai pecahan beling, betul gak? Artinya sangat menyakitkan dan sangat najis gak? Sangat najis. Mungkin orang melihat udah gak pakai memandang sebelah mata. Orang tutup mata gak ngelihat si Naaman saat itu. Perhatikan ayat yang kedua. Mari kita mau belajar sama-sama apa yang dilakukan sama Naaman sehingga Tuhan berkenan atas kesembuhan seorang Naaman. Kita baca ayat kedua dikatakan seperti ini. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Kakak mau jelasin sedikit ayat kedua. Jadi intinya Naaman pernah pergi perang, dia dapat tawanan. Dan tawanannya ini ada seorang perempuan. Jadi apa di rumahnya? Jadi pelayan. Maksudnya kalau bahasa kita sekarang. Orang ini jadi asisten rumah tangga, betul? Jadi bibi di rumah, maksudnya begitu kan? Ada seorang gadis, dia menang perang. Dia bawa, dijadiin pelayan di rumahnya. Di ayat ketiga bilang begini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi perhatikan. Tuannya lagi sakit, tiba-tiba karena memang yang tahu Naaman sakit itu siapa? Cuma istri sama pelayannya. Kenapa? Karena dua-duanya ada di dalam rumah. Nggak ada orang lain yang tahu. Dan si mbak ini, asisten rumah tangganya bilang sama istrinya Naaman, Nyonya, kalau si tuan pergi ke nabi orang Samaria, nabi siapa ini yang diomongin? Nabi Elisa, gitu kan. Dia ngomong kalau Nyonya ajak tuan pergi sama nabi orang Samaria itu, pasti bisa sembuh lah, intinya begitu. Saya mau nanya sama teman-teman semua. Kakak mau nanya sama teman-teman, silahkan dijawab ya. Kira-kira Naaman sama asisten rumah tangganya, aslinya otaknya lebih pintar yang mana? Kakak mau nanya, Naaman sama asisten rumah tangganya itu lebih intelektual yang mana? Naaman sama asisten rumah tangganya kira-kira lebih berhikmat yang mana? Mungkin kalian akan langsung nggak pakai mikir, ya pasti Naaman lah. Udah panglima perang, berpendidikan, punya keberanian, Tuhan berkenan atas dia, harusnya pasti lebih pintar Naaman gitu kan. Satu hal yang menarik begini, kakak mau balik lagi. Apa kerinduan Naaman saat itu? Hanya ingin sembuh. Di ayat keempat menunjukkan betapa Naaman ingin sembuhnya dia. Dikatakan bilang begini, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Intinya kalau kalian baca di rumah ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, ayat ketujuh. Dikatakan seperti apa? Naaman melakukan sesuai dengan usul kata pembantu rumah tangganya enggak? Ya, jawabannya apa? Naaman dengerin kata asisten rumah tangganya. Kakak mau kasih satu kata yang paling tepat apa yang dirasakan Naaman saat itu. Yaitu adalah desperate. Depresi. Ada satu tekanan. Depresi itu kalau kita dengar kata desperate itu pasti kita selalu dengar konotasinya negatif yang pertama kali. Setuju nggak? Oh, orang yang udah desperate pasti bunuh diri. Oh, orang yang desperate sudah menghalalkan segala cara untuk bagaimana dia bertahan hidup, mungkin gitu kan? Atau orang yang desperate itu dia menghalalkan segala cara untuk dia dapat duit. Tapi kakak mau kita belajar sama-sama. Kalau ditanya hari ini kita mau belajar tentang apa? Tema khotbah hari ini adalah desperate. Sama-sama katakan desperate. Kakak mau sangat cepat membahas hal ini sama teman-teman semua di tempat ini. Naaman desperate, dia udah gak punya pilihan lain selain dia ngikutin apa kata asisten rumah tangganya. Walaupun terdengar konyol, walaupun terdengar gak keren,
Walaupun terdengar mungkin kayaknya bener nggak tahu deh. Tapi Naaman lakukan itu karena satu kerinduan dia cuma satu, yaitu dia ingin sembuh. Kebayang nggak seorang panglima perang dengerin kata asisten rumah tangganya? Kakak percaya nggak masuk akal, nggak make sense. Tapi dia lakukan itu karena dia desperate, sama-sama katakan desperate. Nggak cuma berhenti sampai di situ. Kita baca di ayat yang berikutnya. Kakak mau kita buka sama-sama. Di ayat yang ke-9, langsung kita loncat. Teman-teman baca lengkap di rumah. Di ayat ke-9 bilang begini. Akhirnya dia kirim surat. Jadi tuannya si Naaman kirim surat. Udah gitu akhirnya mereka datang. Bawa sikal yang banyak. Bawa pakaian yang banyak. Maksudnya apa? Perhatikan. Kamu mau kasih tahu sama kalian. Kira-kira maksudnya Naaman apa? Biar Naaman dalam tanda kutip bisa memberikan sogokan gitu kan. Bisa disogok nih. Si nabi yang kayak tabib ini bisa disogok pakai bawaan gitu kan. Dan perhatikan di ayat ke-9 bilang begini. Ini menarik banget, kakak suka banget cerita ini. Dikatakan gini, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Naaman udah pergi jauh-jauh, kakak percaya teman-teman. Di momen itu pasukannya, kan dia pergi sama pasukannya banyak ya. Karena bawa sikal, bawa apa dan segala macam. Pasukannya banyak, pasukannya belum tahu dia sakit kusta. Setuju gak sama kakak? Karena kalau saat itu pasukannya tahu dia sakit kusta, masih ditemenin gak? Tidak mungkin ditemenin. Jadi waktu dia sampai depan rumah Elisa. Ini ceritanya panglima ya. Kebayang ya petang-peteng jalannya masih. Cuma gini, pokoknya ini nabi ini nih bisa sembuhin gue. Maksudnya begitu kan? Dia datang depan rumah Elisa. Pertanyaan kakak, Elisanya keluar atau enggak? Jawabannya Elisanya tidak keluar. Di ayat yang ke-10 bilang begini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Jadi Elisanya kagak keluar. Disuruh siapa? Suruhannya. Suruhannya yang dimaksud siapa namanya? Gehasi. Jadi Elisanya kagak mau keluar. Dia suruh Gehasi. Gehasi ngomong begini. Udah, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Perhatikan ya. Jadi Elisa nyuruh Gehasi ngapain? Ngomong sama panglima perang. Panglima Raja Aram. Yang selalu menang gitu kan. Kebayang gak? Ini suruhannya Elisa doang. Abdinya Elisa doang yang ngomong. Kakak mau nanya. Naaman marah gak setelah itu? Alkitab catat dia marah. Ya gengsi dong, ini ada panglima perang, sekelas menteri, sekelas pejabat yang keren, macem-macem. Jangankan rumah lu, satu kota lu bisa gua hancurin, betul gak? Naaman sering menang perang. Di ayat berikutnya, Naaman menunjukkan, dibilang begini. Ayat ke-11 bilang gini, tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Berarti kesel gak Naaman? Kakak mau tanya sama kalian. Dengan gusar tuh artinya ngedumel gak? Ngedumel ya. Dia mungkin bilang gini, apa sih ini? Kok si Elisa gue datang ke sini dia kagak keluar sama sekali. Bahkan ayatnya menjelaskan dengan sangat-sangat jelas. Dikatakan seperti ini. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Allahnya lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Maksudnya apa itu? Jadi si Naaman bilang begini, maksudnya gue datang ke sini, harusnya Elisa keluar, tumpang tangan atas sakit gue, udah gitu gue sembuh, gue pulang. Maunya begitu. Dia ngedumel terus. Bahkan di ayat berikutnya dia ngomong begini, kenapa harus di sungai Yordan? Masih banyak sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan. Sungai Yordan itu airnya gak bersih, sungai Yordan itu kotor gitu kan. Tapi kakak mau nanya sama kalian. Ketika Naaman direndahkan. Bahkan bukan hanya hati. Tapi dirinya direndahkan. Dia tetap lakukan itu atau tidak? Kalian jawab di rumah kalian masing-masing. Naaman tetap lakukan? Iya, jawabannya betul.
bahwa Naaman tetap melakukannya. Karena apa? Karena Naaman sudah desperate. Satu kerinduan dia cuma satu, yaitu dia ingin sembuh. Walaupun dia direndahkan, walaupun dia harus ngikutin kata pembantunya, walaupun Elisa sama sekali tidak bertatap muka dan tidak mau ketemu sama Naaman. Dia tetap lakukan gak? Dia tetap lakukan. Karena sudah gak ada cara yang lain lagi. Sampai sini ceritanya udah selesai? Belum selesai. Mungkin di momen itu kakak mau kasih tahu kalian. Di momen itu orang-orang lain belum tahu Naaman sakit kusta. Karena mungkin masih pakai baju yang lengkap. Sampai di ayat yang ke-14. Di ayat 14 bilang begini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Sampai situ ya. Perhatikan. Kakak mau kasih tahu kalian bayangannya. Naaman gusar, ngedumel nyampe ke sungai Yordan. Dia nyemplung harus buka jubahnya gak? Harus buka pakaiannya gak? Jawabannya apa? Pasti. Artinya waktu dia buka pakaian dia, semua orang yang mungkin lagi ngeliatin dia, semua pasukan dia, namanya ada orang keren datang, banyak yang ngikutin gak? Banyak yang ngikutin pasti kan? Ibu-ibu pada ngikutin Naaman gak kira-kira? Wah, mungkin kalau saat itu ada ibu-ibu pasti semuanya pada ngikutin Naaman. Kakak mau kasih tahu sama kalian, di momen itu dia mempertaruhkan diri dia, kehidupan dia. Artinya apa? Kalau waktu dia buka dan semua orang tahu dia sakit kusta, dia masih bisa kembali ke kotanya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak ada orang sakit kusta bisa kembali ke kotanya. Apa yang akan dilakukan sama orang yang sakit kusta? Dimasukkan ke pengasingan. Biasanya itu di gunung-gunung batu. Kalau kalian pernah pergi ke Israel, ada ilustrasi tempatnya. Itu gunung-gunung batu, ada kayak penjaranya, dibiarin di situ. Biar apa? Tidak masuk ke masyarakat. Karena penyakit itu, penyakit najis. Kutukan dari Tuhan. Kalau dia masuk ke kota, bisa satu kota dikutuk. Begitu kan? Saya mau nanya sama teman-teman semua di tempat ini. Naaman lakukan nggak? Yes, dia lakukan. Walaupun hidup dia dipertaruhkan. Kenapa dia melakukan? Karena cuma satu kata yang tadi kita belajar sama-sama. Yaitu Naaman desperate. Dia sudah depresi sama sakitnya. Makanya mau direndahkan. Mau dia dibikin malu. Mau semua harga dirinya hilang. Harta dia hilang. Mungkin mempertaruhkan istri dia juga. Mungkin dia gak bisa ketemu istri dia lagi. Kalau saat itu dia gak sembuh. Dia gak pedulikan hal itu. Karena satu tujuan dia. Dia ingin sembuh. Dan di ayat 14 yang kalimat terakhir dikatakan apa? Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sama-sama katakan amin. Kakak mau kasih tahu sama kalian. Sembuhnya itu gak instan ya. Butuh proses gak? Jangan bilang sungai Yordan itu instan. No. Tadi kita udah denger ceritanya panjang, betul gak? Bukan cuma tiba-tiba, nyemplung di sungai Yordan, pasti sembuh. Gak ada teman-teman. Kalian bayangkan, waktu Naaman nyemplung 1 kali, langsung sembuh gak? Enggak. Deg-degan gak dia? Bukan deg-degan lagi. Itu adalah titik terbawah dalam kehidupannya dia. Waktu dia nyemplung ke 6 kali, kan belum 7, belum sembuh ya. Pertanyaan kakak, tambah desperate gak? Tambah desperate. Justru perhatikan. Perhatikan ini. Ketika dia desperate, ketika dia berada di titik bawah di dalam kehidupan dia. Ketika dia sudah tidak tahu harus mengandalkan siapa. Dia hanya berharap kepada siapa? Tuhannya orang Israel. Tuhannya nabi seorang Samaria yang namanya Elisa. Siapa Tuhannya? Tuhan Allah. Kakak mau kasih tahu sama teman-teman. Hari ini kita belajar hal yang sangat simpel. Hal yang sangat praktis dalam kehidupan kita. Ada banyak orang sakit. Dia gak ingin sembuh. Kenapa? Karena dia gak tahu kalau dia butuh kesembuhan. Kakak ulangi ya. Ada banyak orang kecanduan pornografi. Ada banyak orang kecanduan nyontek. Ada banyak orang kecanduan pemberontakan. Ada banyak orang kecanduan hal-hal yang negatif.
Tapi dia tidak pernah berusaha untuk sembuh. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Naaman bisa mencari kesembuhan, bisa desperate untuk merindukan kesembuhan. Satu poin yang pertama, dia tahu dia sakit dan butuh disembuhkan. Kalau hari ini engkau gak baca Alkitabmu di rumah, selama 5 bulan ini engkau gak baca Alkitab, engkau gak saat teduh dan engkau gak merasa engkau sedang sakit, percayalah engkau tidak akan pernah bertobat dan engkau tidak tahu betapa pentingnya saat teduh dan baca Alkitab. Hal yang lebih penting bukan hanya sekedar tahu. Karena mengetahui 1000 hal dalam kehidupanmu tidak akan pernah mengubahkan kehidupanmu. Tapi waktu engkau mengetahui hanya satu hal, menyadari hal itu yang akan mengubahkan kehidupanmu. Jadi step pertama, kita belajar sama-sama. Step yang pertama, engkau harus sadar bahwa engkau butuh kesembuhan. Kalau engkau mungkin hari-hari ini engkau sedang kecanduan nonton film Korea dan melupakan waktumu bersama Tuhan. Apakah engkau sadari bahwa itu hal yang negatif? Kalau hari-hari ini engkau mungkin gak ada kerjaan di rumah, jadinya buka situs-situs pornografi. Pertanyaan apakah engkau sadari itu merusak kehidupanmu? Apakah engkau sadari itu adalah sakitnya engkau dan engkau perlu disembuhkan? Kalau engkau sudah menyadari ini, minimal engkau sudah masuk ke step yang kedua. Step yang kedua, itu yang tadi kita bahas, yaitu adalah desperate. Orang yang desperate, dia akan mengejar apapun yang dia inginkan dengan hal apapun. Itu positifnya. Kalau hari ini engkau desperate sama Tuhan, engkau merindukan hubunganmu kembali sama Tuhan, engkau akan melakukan apapun untuk mengejar Tuhan. Desperate itu, kata desperate adalah sangat mudah kalian bayangkan begini. Kalian ada di sebuah gurun pasir yang panas dan kalian merindukan satu gelas air dingin. Itu yang namanya desperate. Kemanapun kau pergi, seberapa kilometer pun kau harus berjalan, engkau tetap kejar air itu. Itu yang namanya desperate. Ada banyak orang Kristen, dia sakit, tapi dia tidak pernah mengejar kesembuhan dan pemulihannya, karena dia belum desperate. Dia pikir everything is fine. Kehidupan gue oke-oke aja. Tapi, perhatikan teman-teman JC dimanapun kau berada saat ini. Teman-teman anak muda yang kau menyaksikan tayangan ini. Engkau harus desperate. Engkau harus desperate. Ketika engkau sudah tidak bisa berpikir lagi. Engkau hanya berserah sama Tuhan. Ketika engkau bingung mungkin. Desperate contoh. Kalian bingung kalian harus melanjutkan SMA di mana. Kalian bingung kalian harus kuliah di mana. Di momen ini kakak percaya kalian sedang desperate. Tapi justru apa? Ketika kalian desperate, ketika kalian berserah sama Tuhan, ketika kalian mengejar itu, maka Tuhan akan bukakan jalannya. Kenapa? Karena harapan kalian cuma ada tinggal satu dan itulah yang Tuhan inginkan. Kalian menaruh pengharapan kalian sepenuhnya sama Tuhan. Kalau bicara tentang seorang yang namanya Naaman, poin yang ketiga teman-teman, bukan hanya sekedar desperate. Tapi Naaman taat. Sama-sama katakan taat. Poin ketiga, kita belajar tentang ketaatan. Naaman taat sekali. Kalian baca dari ayat kedua sampai ayat ke-14. Naaman taat. Walaupun kadang dia mengeluh. Kakak gak bilang mengeluh itu boleh, tidak. Tapi di tengah argumennya dia. Tapi dia tetap taat. Mungkin ada orang, mungkin di otaknya Naaman konyol sekali nyemplung di sungai Yordan. Tapi dia tetap taat. Ketaatan tidak menunggu engkau mengerti. Ketaatan itu engkau harus lakukan. Saat apa? Saat engkau tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau dipaksa untuk berdoa. Kalau hari-hari ini engkau dipaksa untuk belajar firman Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau harus dipaksa duduk ibadah dan mendengarkan dan mengalami Tuhan dengan cara yang baru ini. Engkau harus belajar. Belajar apa? Belajar taat. Dan yang terakhir, poin yang keempat. Apa yang kita belajar dari seorang Naaman? Naaman sepenuhnya kembali kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya sama Tuhan. Dia mengikuti apa kata orang Samaria itu. Kata Elisa, siapa Tuhannya Elisa? Tuhan Allah orang Israel yang besar. Dan dia percaya kepada Tuhan.
Kakak mau kasih tahu sama kalian, kepercayaan kepada Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apakah engkau yakin Tuhan bisa menyelesaikan masalahmu hari ini? Apakah engkau yakin Tuhan bisa menyelesaikan pergumulanmu hari ini? Ketika engkau berseru sama Tuhan, mungkin ekonomi keluargamu sedang tidak baik. Mungkin kehidupan kuliahmu sedang tidak jelas. Mungkin bahkan apapun yang kau sedang pikirkan saat ini kakak tidak peduli. Tapi kakak mau kasih tahu sama engkau. Engkau harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan mampu menyelesaikan permasalahanmu. Kalau hari ini engkau lakukan 4 poin yang tadi kita belajar sama-sama teman-teman. Engkau harus sadar bahwa engkau sedang sakit. Engkau desperate sama Tuhan. Engkau harus berserah sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Engkau taat lakukan. Kakak percaya apapun pergumulanmu, seberat apapun itu. Tuhan akan kasih jalan keluar. Mungkin ada banyak orang tua bilang begini, apa sih masalahnya anak Jesse? Apa sih masalahnya anak youth zaman sekarang? Paling juga uang jajan dikurangin. Paling juga gak ketemu temen jalan-jalan. Paling gak nonton di bioskop doang. Kakak percaya kalian punya pergumulan kalian masing-masing. Apakah permasalahan keluarga kalian? Ataukah di sekolah kalian? Atau itu terkait dengan kuliah? Atau terkait dengan masa depan kalian? Kakak mau kasih tahu sama kalian, jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan pernah meremehkan masa depanmu. Berserah sama Tuhan, berharap sama Tuhan, berseru, teriak sama Tuhan. Bahwa Tuhan, engkau adalah satu-satunya Allah yang bisa memegang kehidupanku. Kakak berdoa, biar firman Tuhan mungkin sampai di sini. Tapi biarlah waktu selesai firman Tuhan ini, kalian berharap sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Amin. Sama seperti Naaman, kakak percaya kalian akan menemukan sungai Yordanmu. Engkau akan menemukan proses demi proses, tapi engkau juga akan menemukan kesembuhanmu. Engkau akan menemukan pemulihanmu. Engkau akan menemukan jawaban doamu. Amin. Kakak berdoa buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan, berapapun usiamu, apapun kegiatanmu hari-hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan akan bukakan jalan. Mungkin selama ini jalan belum terbuka, tapi Tuhan akan bukakan jalan. Waktu apa? Engkau berserah, taat, lakukan yang terbaik apa yang kau bisa lakukan. Amin. Kakak akan berdoa buat teman-teman. Dan setelah kakak berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kakak teringat dengan sebuah lagu yang sangat menjadi rema di dalam kehidupan kakak pribadi. Judulnya adalah, ini seperti sebuah puisi ya kalau menurut kakak. Judulnya adalah Yesus padamu ku berseru. Kakak percaya teman-teman semua pernah menyanyikan lagu ini gitu kan. Kata-katanya dibilang, kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus kau perlindunganku. Kakak percaya begini. Waktu nanti kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tim pujian penyembahan akan nyanyikan lagu ini. Setelah kakak berdoa, kita nyanyikan lagu ini. Kakak mau kasih tahu sama kalian. Ketika kalian nyanyikan lagu ini, taruh tangan kananmu di dadamu. Berserah sama Tuhan. Karena perlindungan kita, pertolongan kita hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kau sedang pikirkan, waktu kau nyanyikan lagu ini, berseru sama Tuhan. Alami Tuhan. Alami hadirat Tuhan di dalam kehidupanmu. Kakak percaya kehidupanmu akan Tuhan ubahkan. Mungkin hari ini kau sedang merasakan loneliness. Mungkin hari ini kau sedang merasakan emptiness di dalam kehidupanmu. Mungkin kau udah lama gak baca Alkitab. Mungkin kau bahkan udah lama gak berdoa. Kakak mau kasih tahu sama kalian, belum terlambat teman-teman. Belum terlambat. Berseru sama Tuhan. Pakai waktu setelah ini kita nyanyi 5 menit, 10 menit ini. Berdoa sama Tuhan. Engkau serius sama Tuhan nyanyikan lagu ini. Kalau dari tadi engkau beribadah tidak sungguh-sungguh. Yuk biar satu lagu terakhir ini. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ambil waktumu. Mungkin kalau engkau yang sekarang ada di tengah keramaian. Masuk ke kamarmu sekarang. Berdoa sama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita nyanyikan lagu ini. Kakak mau ajak kita berdoa. Biar teman-teman bisa mengalami Tuhan. Kau
setiap kami buat kami jadi seperti Naaman yang desperate Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami sadar dan kami ingin diubahkan. Ajar setiap kami mengerti bahwa kami butuh kesembuhan. Ajar setiap kami mengerti bahwa kami butuh dipulihkan sama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat adik-adik hamba-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Jamah kehidupan kami, urapi kehidupan kami, apapun pergumulan setiap kami ya Tuhan, jawab dalam nama Yesus. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kami mau katakan ya Tuhan, kami mau berseru sama Tuhan, karena Engkau adalah perlindungan kami, karena Engkau adalah pertolongan kami ya Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan, biar kami menyanyikan satu pujian ini ya Tuhan. Biar ini ya Tuhan sebagai doa kami, biar izinkan kami mengalami Tuhan di tempat duduk kami sekarang dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari yang terbaik buat setiap kami hari ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang terbaik melalui Kogama Tuhan. Tuhan, hari ini biar firman yang disampaikan bisa menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Berkati Kogama Tuhan dalam aspek kehidupannya Tuhan. Biar apapun yang dilakukan semuanya dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan, hari ini juga kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kalau Tuhan hari-hari ini kami tahu hari-hari yang gak gampang Tuhan, tapi kami percaya saat kami bawa bangsa kami ke dalam nama Tuhan, ada kuasa yang bekerja atas bangsa kami Yesus. Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat gereja kami, buat komunitas kami JC dan you Tuhan. Biar apapun yang Tuhan lakukan atas JC kami semuanya seturut dan terbaik buat setiap kami Tuhan. Berkati Koniko, Kofilbert, Ciaurel semuanya Tuhan, pemimpin gereja kami. Biar apapun yang mereka lakukan semuanya dari Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat yang daripada hamba-Nya. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita teman-teman, sebelum kau kembali kepada aktivitasmu, kita mau terima berkat, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada, fokuskan hatimu, pikiranmu dengan Tuhan. Engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mulai dari saat ini Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Perlindungan penyertaan Tuhan menyertai kehidupanmu untuk menjadikan engkau berkat bagi orang lain. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa yang melimpah. Dengan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak muda yang sudah diberkati sama Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Nothing is impossible.